Selamat datang di Kebaktian 2 Sunday Service. Tema untuk minggu ini adalah janji Tuhan nyata. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya dan pimpinannya di dalam hidup kita. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Maka kita harus dengan semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik nanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Amin. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa Allah tidak akan pernah berubah. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita ulang dari awal dengan lebih semangat lagi. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau kami dapat melayani Engkau di minggu terakhir pada tahun 2020. Semoga kedepannya kita masih dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami ya Tuhan, agar kita dapat melewati pandemi ini segera. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian Christmas Video Project dari kelas 12 MIA 1. Now you are watching 12 MIA 1 Talk Show. Produced by 12 MIA 1. Today we are going to ask the very important question, what is Christmas all about? But firstly, let me introduce you to my panel of guests. Let's give a big welcome for my first guest, Miss Know It All. Thank you for inviting me onto your show. I am Miss Know It All. So you only have to ask me the question because I know everything. Well, we will see about that a little later. But secondly, let me introduce Mr. Don't Know a Lot. Don't be fooled by my name, because actually I know heaps and heaps of things. So ask me the question and I will give you the right answer. Thank you, Mr. Don't Know a Lot. Our next guest is Mr. Remember Well. As you can tell by my name, I remember everything. So just ask me the question and I'll surely give you the answer. Thank you, Mr. Remember Well. Our final guest is Mr. Paul Glastumor. Say hello, please. Hello. Thank you. If we have time, I will ask Paul Glastumor his opinion, but really, I don't think he will be much help at all. The question then is, what is Christmas all about? I'm going to save us all some time because I know the answer myself. Christmas is all about money. Jesus was born in Bethlehem, but only because Mary and Joseph had to go there to register to pay their taxes to Caesar. So that is the answer, money. That is why my mom and dad are always complaining what an expensive time of the year Christmas is, with so many presents to buy. But to be fair, I will ask my guests if they have any other opinions. Miss Know It All, do you know what Christmas is all about? I certainly do. It's not about money, you silly old fool. Christmas is all about food. When Jesus was born, he was placed in a manger, which is a cattle-eating trough. So that is why people eat so much at Christmas, like turkey, Christmas pudding, and lots of chocolate. And that's the answer for your question, food. Thank you, Miss Know It All. Remind me not to invite you back on my show. Now, Mr. Don't Know a Lot, do you know what Christmas is all about? Well, it is not about money or food. No, Christmas is all about singing. After Jesus was born, angels appeared to some shepherds and they began to sing. Glory to God in the highest, and on earth peace to men. So that is the answer, singing. That is why groups go out carol singing tonight. Thank you, Mr. Don't Know a Lot. That was certainly a very interesting answer. We'll ask Mr. Remember Well about his opinion and we'll save his answer for later. After this, we'll get back to you. See you later.
welcome back. So let's get straight to the point, shall we? Mr. Rememberwell, I suppose you have prepared Yes. your answer. Please. You should have asked me first because I certainly do. I remember everything. Remember? Christmas is all about presents. After Jesus was born, some wise men brought him a gifts of gold, incense, and myrrh to him. That is why people exchange gifts at Christmas today. So, my answer and the answer is presents. Thank you, Mr. Rememberwell. Finally, I suppose we should ask our last guest, Talk Less Do More, because we still have some time left. If he has any opinions, Talk Less Do More, do you know what Christmas is all about? Yeah. Come along, give us your answer. What was help me? I will be a volunteer. My hand was the first to be raised. What would you like me to do? Do you see the Christmas word that is on paper? Yes, I see it. Could you please write out the font and with letters for me, please? Okay. I've done that as well. What's next? Now, could you write out the first 6 letters? I've done that as well. Yeah, and that is it. That's the answer to our question. Christmas is nice, right? Exactly. That's what I'm trying to say. Yeah, says the one who don't know how to socialize. Well, at least he has got something to say. Christmas is Christ, everyone. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas.
Hanya Engkaulah Tuhan yang mengenal setiap dari pribadi kami. Engkau mengenal setiap dari hati kami, tanpa ada yang tersembunyi dari Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat beribadah bersama-sama. Pada minggu ini adalah merupakan minggu terakhir di tahun 2020. Maka dengan itu firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan,
Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa pandemik adalah masa yang paling tidak disenangi banyak orang. Karena kita harus mengisolasi diri, menghindari keramaian, dan tidak terbebas berjalan kemanapun, bahkan beribadah pun kita harus lewat virtual. Dan kondisi ini membuat kita tidak nyaman. Kondisi ini membuat kita kebebasannya dikekang, sehingga isolasi ini menjadi penghambat bagi perkembangan jiwa kita. Namun saudara-saudara, dalam kondisi ini bukan berarti kita menjadi hilang hubungan dengan teman-teman, bukan juga menjadikan kita hilang hubungan dengan Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan kita, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, bahkan Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun kita dalam isolasi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ketidaknyamanan seperti ini sesungguhnya bukan hanya kita yang pernah mengalami. Bangsa Israel pun pada masa-masa di mana Yesaya sebagai nabi mereka di dalam pembuangan, di mana tempat pembuangan adalah sebuah tempat yang tidak nyaman bagi bangsa Israel. Mereka dikekang kebebasannya. Mereka hidup tidak sebebas bagaimana hidup mereka di tanah mereka sendiri. Nah, kondisi ini pun membuat bangsa itu merasa terbuang. Kondisi ini pun membuat mereka merasa jauh daripada Tuhan. Kondisi ini pun dianggap mereka bahwa mereka sudah betul-betul dibuang oleh Tuhan sendiri. Namun pada kesempatan ini Yesaya justru memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun rahmat adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa itu di tengah-tengah penderitaan di negara pembuangan itu sendiri. Allah hadir melalui rohnya dan Allah berbicara melalui Nabi Yesaya bahwa roh Tuhan Allah ada pada dirinya. Tuhan telah mengurapinya dan Tuhan mengutus Yesaya ke tengah-tengah bangsa yang sedang menderita itu. Dan Tuhan sedang membawa kabar baik, kabar kemenangan, kabar kelepasan bahwa harinya akan tiba, bahwa bangsa itu akan terbebas dari penderitaan yang sedang mereka alami di tanah pembuangan. Untuk itu dikatakan pada ayat yang ke-10 dari kitab Yesaya 61 tadi, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubuki aku dengan jubah kebenaran. Ada suara atau teriak sorak-sorai yang sedang didengungkan oleh bangsa Israel yang di dalam pembuangan itu, yang di dalam penderitaan, yang di dalam penjajahan itu sendiri. Ada teriakan kebebasan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya terjadi? Tadi di awal saya sudah katakan bahwa Yesaya dipakai oleh Tuhan membawa kabar keselamatan itu. Maka bangsa itu menyerukan bahwa Tuhan sudah mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Inilah sukacita yang dibawa oleh Yesaya kepada bangsa Israel itu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhir tahun 2020 ini dan menjelang tahun 2021 adalah tahun kebebasan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa kita, kepada dunia ini, kepada semua makhluk. Dan dengan adanya vaksin, ke depan mungkin kita akan terbebas dari ancaman virus yang begitu mematikan bagi kehidupan manusia. Inilah tahun rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang akan diterima, bahwa kehidupan kebebasan, terbebas dari rasa isolasi
yang sudah mengkungkung kita berbulan-bulan lamanya sampai di penghujung tahun ini. Maka Tuhan akan membebaskan kita. Maka pada ayat yang 11 dikatakan, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dan dengan kebebasan itu yang dimaksudkan oleh umat Israel, iman mereka akan bertumbuh. Iman mereka yang tadinya benih, dia akan muncul kembali. Dan kekuatan yang daripada Tuhan akan ada pada diri mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita yang sudah terkungkung sekian bulan karena kondisi pandemik ini, mungkin kita bertanya, bagaimana aku bisa menumbuhkan imanku? Sekalipun aku dengan setia berdoa, sekalipun aku dengan setia memuji Tuhan, sekalipun aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kadang sulit menemukan bagaimana iman itu bisa bertumbuh, mencari dan mencari. Tapi Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran iman itu sendiri. Ada sebuah dongeng dari Arnold Lobel tentang katak dan kodok. Karya-karya Arnold ini sangat terkenal dan mendapat banyak penghargaan. Nah, salah satu cerita tentang katak dan kodok ini, katak dan kodok mereka adalah sahabat yang begitu akrab sekali. Nah, si katak memiliki kebun bunga yang begitu indah, akhirnya si kodok merasa cemburu dan pingin juga memiliki kebun yang bunga yang sama. Lantas dia berkata kepada katak, aku sangat kagum dengan kebun bungamu dan aku ingin memiliki kebun bunga seperti itu. Lantas katak berkata, engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan hal yang indah seperti ini. Maka sekarang aku akan memberikan benih-benih bunga kepadamu dan buatlah kebunmu. Akhirnya kodok pulang dan membuat kebun bunganya dan menaburkan benih-benih yang sudah diberikan oleh si katak. Namun, tidak langsung bertumbuh benih itu. Si kodok ini menemani benih-benihnya itu, dia bercerita kepada benih-benihnya, dia bernyanyi kepada benih-benihnya, supaya benih-benih itu cepat bertumbuh. Namun alangkah sangat disayangkan ternyata benih-benih itu tidak bertumbuh. Walaupun dengan lelah dia sudah bercerita, walaupun dengan lelah dia sudah bernyanyi, benih-benih itu tidak bertumbuh. Lantas si katak berkata kepada kodok, kodok, biarkanlah benih-benih itu disinari oleh matahari, dan biarkanlah juga benih-benih itu disirami oleh hujan. Maka benih-benih itu akan bertumbuh. Kemudian si kodok mengikuti saran daripada si katak ini. Membiarkan benih-benihnya yang ada di kebun itu disirami oleh hujan dan disinari oleh matahari. Kemudian benih-benih itu bertumbuh. Si kodok akhirnya bisa bersuka cita dengan kebun bunganya yang sudah mulai bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kebenaran yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya seperti kita. Mungkin kita berkata, kita sudah begitu lelah bernyanyi, begitu lelah berdoa, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi kebenaran. Tetapi iman kita sering tidak mengalami pertumbuhan. Karena kita yang selalu lelah mencari, dan kita terlupa untuk membiarkan Tuhan menumbuhkan benih-benih itu. Seperti kisah katak dan kodok itu. Biarkanlah benih-benih itu ditumbuhkan oleh Allah sendiri di dalam hidup kita. Karena iman itu adalah ada anugerah Allah. Karena kebenaran itu adalah anugerah Allah. Ini juga yang dilakukan oleh John Wesley, Bapak Gereja Metodis.
Ketika dia beriman kepada Tuhan, dia lelah mencari dan mencari tentang iman. Mencari dan mencari keselamatan. Lelah sendiri. Sampai pada tanggal 24 Mei di jalan Aldersgate, di sebuah persekutuan kecil, bukan di KKR yang besar, Allah menganugerahkan keselamatan kepada John Wesley. Dan dia mensyukuri anugerah keselamatan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa ketika kita menyerahkan iman kita kepada Allah, supaya Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada kita. Akhirnya menjelang tahun baru dan mengakhiri tahun 2020 ini, kita boleh berserah kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga iman kita dianugerahkan dengan pertumbuhan yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada akhir tahun ini, Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami bisa bertumbuh di dalam iman dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa anugerah itu adalah pemberian-Mu. Maka hati kami, pikiran kami terbuka untuk menerima anugerah itu. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi. Dan damai sejahtera di antara
Shalom dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tidak terasa, minggu ini adalah minggu terakhir tahun 2020. Kita tahu tahun ini adalah tahun yang sulit bagi kita semuanya. Terlalu banyak kehilangan, terlalu banyak kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh banyak manusia. Tetapi walaupun demikian, kita bersyukur di minggu terakhir tahun ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua pada malam tahun baru 31 Desember, berilah waktu khusus baik di hati saudara masing-masing secara pribadi ataupun di keluarga masing-masing untuk menyatakan rasa syukur di dalam ibadah malam tahun baru. Saya mengajak kita semua bersama keluarga masing-masing, buatlah satu ibadah akhir tahun yang meluapkan isi hati kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan di akhir minggu terakhir tahun 2020 ini, saya mengajak kita semua mengucapkan dan berdoa pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh ada di minggu terakhir tahun 2020. Segala hal, segala peristiwa telah kami lewati bersama-sama. Ada suka dan duka. Tapi walaupun kami sudah mengalami itu semua, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tetap setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Engkaulah gembala kami yang baik, gembala saat kami senang, dan gembala yang baik saat kami susah. Dan di akhir tahun ini Tuhan, kami sekali lagi memohon berkat dan pimpinan Tuhan, agar di tahun baru nanti, tahun 2021, kami boleh menikmati pengharapan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing, setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya tahun 2021 boleh menjadi tahun berkat, tahun sukacita, dan tahun pengharapan kembali bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, tetaplah menjadi gembala kami di sepanjang tahun 2021 hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat tahun baru 2021 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudara, di akhir tahun 2020 ini, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok, sepanjang tahun 2021 hingga selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.